Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah berita besar yang sedang ramai dibicarakan di seluruh Eropa. Sebuah kabar yang mungkin membuat sebagian dari kalian terkejut dan juga sedih, namun di saat yang bersamaan memunculkan harapan baru untuk menatap kompetisi musim depan. Beberapa waktu yang lalu, kita semua telah mendengar pernyataan langsung dari Marco Kurela yang menegaskan bahwa dirinya ingin stay atau bertahan bersama The Blues. Marco Kurela secara terbuka menyatakan antusiasmenya untuk bekerja di bawah kendali sang manajer baru yang bernama Xabi Alonso. Namun, sepak bola adalah industri yang bergerak sangat cepat. Informasi terkini dan paling fresh yang kita semua dapatkan mengabarkan hal yang sangat bertolak belakang. Informasi itu adalah Real Madrid dan Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri yang memiliki rambut kribo ke Santiago Bernabeu dengan mahar mencapai 60 juta euro. Jika kita melihat murni dari sisi keuangan atau finansial, angka 60 juta euro untuk seorang pemain yang hanya menyisakan kontrak 2 tahun lagi di Stamford Bridge bisa dibilang sebagai keuntungan besar. Manajemen The Blues berhasil menjual pemain dengan nilai tinggi di waktu yang sangat krusial dan sangat tepat. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa dari sisi kekuatan skuad, The Blues tentu akan mengalami penurunan yang signifikan. Penjualan Marco Kurela akan menjadi sebuah blunder fatal jika tidak diimbangi dengan mendatangkan bek kiri baru yang sepadan atau bahkan lebih baik. Jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano juga telah memberikan update terbarunya. The Blues kini dikonfirmasi akan segera terjun ke bursa transfer untuk mencari sosok pengganti Marco Kurela yang akan hengkang ke ibu kota Spanyol. Dan yang paling penting adalah pemain baru ini nantinya merupakan pilihan mutlak dari Xabi Alonso, sang juru taktik yang memiliki visi permainan yang sangat spesifik. Oleh karena itu, pada episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia kali ini, kita akan mengupas tuntas dan mengulas secara mendalam nama-nama bek kiri potensial yang bisa dibeli oleh Chelsea sebagai pengganti Marco Kurela. Sebagai disclaimer untuk kalian semua, nama-nama yang akan kita bahas hari ini belum tentu menjadi incaran resmi dari manajemen Chelsea. Daftar ini adalah murni analisis dan opini berdasarkan kebutuhan taktik menurut versi Zona Chelsea Indonesia. Siapa sajakah mereka, apa saja kehebatan dan atribut taktis yang mereka miliki, serta berapa kisaran biaya yang diperkirakan harus dikeluarkan oleh manajemen Chelsea. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Dan sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di urutan pertama, kita membuka daftar ini dengan nama yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga pendukung setia The Blues, yaitu Lewis Hall. Mantan pemain kebanggaan Akademi Cobham Chelsea ini sekarang bermain untuk Newcastle United. Meski usianya masih sangat muda dan baru 3 musim bermain bersama skuad The Magpies dengan rincian 1 musim sebagai pemain pinjaman dan 2 musim secara permanen, situasi terkini menyebutkan bahwa Newcastle United dikabarkan sangat terbuka untuk menjual Lewis Hall demi menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Saat ini memang belum diketahui secara pasti apakah manajemen Chelsea mempunyai klausul buyback atau opsi pembelian kembali untuk Lewis Hall ketika dulu menjualnya ke Newcastle United. Namun, mari kita berandai-andai sejenak. Jika seandainya Chelsea memiliki klausul buyback tersebut,
maka ini akan menjadi keuntungan masif untuk Chelsea dalam misi krusial mereka mencari sosok pengganti yang sepadan dari Marco Kurela. Secara analisis taktis, Lewis Hall dikenal sebagai pemain yang memiliki fondasi pertahanan yang sangat kokoh. Ia disiplin saat turun bertahan dan tidak segan melakukan tackle bersih. Namun di sisi lain, ia juga sangat aktif membantu penyerangan Newcastle. Keunggulan utamanya di era modern ini adalah kemampuannya untuk bermain sebagai midfielder dalam peran inverted fullback. Di bawah skema permainan Xabi Alonso, yang kerap meminta bek sayap untuk masuk ke lini tengah dan mengontrol penguasaan bola, Lewis Hall akan menjadi kepingan puzzle yang sangat tepat. Ia memiliki ketenangan saat menguasai bola dan memiliki visi umpan di atas rata-rata dari para bek sayap Inggris lainnya. Namun, The Blues wajib bergerak sangat cepat jika menginginkan servisnya kembali. Peminat Lewis Hall bukan hanya Chelsea saja, karena rival sesama Premier League lainnya seperti Manchester United dikabarkan juga cukup serius untuk meminangnya guna memperkuat sisi kiri pertahanan mereka. Perkiraan biaya transfer untuk memulangkan si anak hilang ini mencapai angka 50 juta pound sterling. Lanjut ke nama kedua. Ada pemain muda milik Real Madrid yang bisa menjadi solusi brilian untuk Chelsea, yaitu Alvaro Carreras. Los Blancos saat ini tengah mengalami masalah surplus atau kelebihan pemain di sektor bek kiri. Dengan padatnya komposisi pemain di sektor bek kiri, mau tidak mau mereka tentu harus menjual salah satu atau salah dua pemainnya untuk merampingkan tim. Bayangkan saja, Real Madrid saat ini sudah memiliki Ferland Mendy, Fran Garcia, Alvaro Carreras, dan tambahan amunisi baru yang segera datang, yaitu Marco Kurela. Alvaro Carreras sendiri pemain yang baru didatangkan oleh Real Madrid pada musim lalu. Dan tebak siapakah manajer yang merekomendasikan dan memilihnya di masa itu? Benar sekali, ia adalah Xabi Alonso. Xabi Alonso tentu sudah hafal betul dan paham luar dalam dari seluruh atribut dasar maupun skill set yang dimiliki oleh seorang Alvaro Carreras. Keduanya memiliki pemahaman taktik yang sefrekuensi. Kelebihan utama dari Alvaro Carreras ada pada kreativitas menyerangnya yang memukau. Statistik yang ia catatkan sejauh ini cukup menjanjikan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Akurasi operannya sangat stabil, berada di angka fantastis 91 hingga 92%. Sepanjang musim lalu, ia sukses mencatatkan 31 kali chances created atau menciptakan peluang dari sisi kiri penyerangan Madrid. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga memiliki postur fisik yang terbilang sangat langka untuk seorang bek sayap modern. Dengan tinggi badan menjulang mencapai 1,86 meter, Alvaro Carreras sangat dominan dalam setiap duel udara, baik saat bertahan dari umpan silang lawan, maupun ketika situasi set piece untuk melindungi timnya. Istimewanya, tubuh yang tinggi besar ini tidak serta-merta membuatnya menjadi lambat. Ia tetap memiliki akselerasi mumpuni yang sangat berguna untuk transisi bertahan. Dalam penerapannya, Alvaro Carreras tidak sekedar menyisir garis tepi lapangan, layaknya bek sayap tradisional. Ia juga sangat fasih berperan sebagai inverted fullback. Alvaro Carreras sering bergerak dinamis ke lini tengah lapangan untuk menjadi opsi tambahan, sehingga berhasil mengacaukan skema pressing ketat dari tim lawan. Harga pasaran Alvaro Carreras saat ini diperkirakan berkisar di angka 50 juta euro. Nama ketiga yang wajib masuk radar adalah pemain asal Spanyol yang bernama Alex Grimaldo. Sama seperti halnya Alvaro Carreras,
Alex Grimaldo juga sempat diasuh secara langsung oleh Xabi Alonso selama 2 musim yang fantastis. Bersama-sama dengan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, keduanya telah mengukir sejarah luar biasa dan sukses menyabet beberapa trofi domestik di kancah Liga Jerman. Mereka berhasil mematahkan dominasi raksasa yang ada pada diri Bayern Munich. Saat ini, Alex Grimaldo memiliki sisa kontrak 1 musim saja bersama Leverkusen. Situasi kontrak ini membuat The Blues seperti mendapat hembusan angin segar jika mereka benar-benar ingin membawa Grimaldo menjajal kerasnya kompetisi Premier League, sekaligus bereuni dengan mentornya, yaitu Xabi Alonso. Alex Grimaldo adalah contoh paling sempurna dari sosok bek kiri modern yang punya ketajaman setara dengan seorang penyerang sayap. Produktivitas gol dan asisnya bisa dibilang sangat gila dan tidak masuk akal untuk seorang pemain bertahan. Kontribusi serangannya sungguh luar biasa, dibuktikan dengan torehan 8 gol dan 8 assist sepanjang musim lalu di semua kompetisi bergengsi. Tidak salah jika banyak pandit sepak bola melabelinya sebagai raja tendangan bebas Eropa di era modern ini. Alex Grimaldo dibekali dengan akurasi bola tendangan kaki kiri yang amat sangat mematikan. Setiap kali timnya mendapatkan set piece atau pelanggaran di dekat area kotak penalti musuh, tendangan melengkungnya hampir selalu menjadi ancaman nyata dan jaminan gol bagi timnya. Secara taktik, ia juga bisa bertindak sebagai seorang playmaker yang menyamar di balik posisi bek sayap. Di bawah asuhan pelatih jenius seperti Xabi Alonso, ia sangat cerdas dalam mengalirkan bola. Grimaldo adalah motor serangan utama Xabi Alonso dari sisi kiri saat di Bayer Leverkusen. Di usianya yang sudah menyentuh angka 30 tahun, Alex Grimaldo mungkin bukan untuk proyeksi jangka panjang, namun ia bisa menjadi opsi jangka pendek yang sangat krusial dan instan untuk Chelsea. Apalagi harganya ditaksir sangat terjangkau, hanya berada di kisaran 20 juta euro saja. Beralih ke nama keempat, ada nama talenta emas asal Uruguay yang siap mengguncang bursa transfer musim panas ini. Perkenalkan, ia adalah Maxi Araujo. Maxi Araujo adalah seorang pemain dengan julukan Action Dynamo. Fleksibilitasnya di lapangan hijau adalah aset terbesar darinya. Dia bisa bermain dengan sama baiknya di berbagai posisi, mulai dari penyerang sayap murni, gelandang sayap kiri, hingga ditarik mundur menjadi bek kiri modern. Kualitas fisik, stamina, dan etos kerjanya sangat luar biasa, terutama saat Sporting sedang melakukan transisi permainan dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya. Sebagai pemain yang dominan dengan kaki kiri, ia punya kaki kiri yang mematikan, layaknya senjata berkaliber tinggi. Musim ini saja performa impresifnya sukses membuahkan 7 gol dan 5 assist di semua kompetisi resmi. Secara gaya bermain, Maxi Araujo sangat rajin melakukan penetrasi dan menusuk ke area penalti lawan, terutama beroperasi di area half space. Berbeda dengan bek sayap tradisional yang hanya melepaskan umpan silang, Maxi Araujo juga memiliki insting mencetak gol di atas rata-rata pemain sayap pada umumnya. Bukti kehebatannya yang lain adalah statusnya sebagai spesialis di laga-laga besar. Penampilannya yang sangat Spartan dan tanpa kenal lelah di panggung megah Liga Champions membuktikan bahwa mentalitas bertandingnya sudah sangat teruji di level tertinggi sepak bola Eropa. Dia tidak pernah gentar meski harus menghadapi bek-bek tangguh berlabel bintang dunia. Meski nilai pasarnya saat ini di situs transfer market ada di angka 35 juta euro, namun pihak Sporting Lisbon tentu memegang kendali penuh atas nasib sang pemain. Hal ini dikarenakan kontraknya masih tersisa cukup lama, yaitu hingga tahun 2029 mendatang.
Jadi, klub peminat seperti Chelsea harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk menebus klausul rilisnya yang dipatok secara mutlak sebesar 50 juta euro. Nama kelima datang dari kancah domestik Premier League sendiri. Lini belakang West Ham United belakangan ini telah resmi melahirkan salah satu wonderkid paling dicari di jagat sepak bola Eropa. Pemain ini baru berusia 21 tahun, seorang bek kiri yang berasal dari Senegal yang bernama El Hadji Malick Diop. Namanya kini mulai masuk dalam radar serius beberapa klub papan atas Premier League, termasuk berpotensi dibidik oleh Chelsea. Kelebihan utama yang pertama dari sosok Malick Diop adalah kemampuan adaptasinya yang brilian, serta kualitas pertahanannya yang luar biasa solid. Dibeli dari klub Slavia Praha, Malick Diop awalnya memang sempat melewati masa-masa yang cukup berat saat harus menyesuaikan diri dengan iklim sepak bola Inggris yang dikenal super cepat dan keras. Namun mentalitasnya telah berbicara. Di paruh kedua musim, ia tiba-tiba menjelma menjadi salah satu pemain bertahan paling krusial di Liga Inggris berkat peningkatan drastisnya dalam melakukan intercept, tackle, dan pembacaan taktik lawan. Kelebihan kedua yang tidak kalah penting adalah atribut ofensif serta akurasi umpan silangnya yang bisa memanjakan striker. Malick Diop bukanlah sekadar bek yang hanya pasif berdiam diri di garis pertahanan saja. Ia juga memiliki insting menyerang yang tinggi, yang merupakan warisan alami dari posisinya di masa lalu, yaitu sebagai mantan wingback kiri. Crossing atau umpan silang akuratnya kini telah menjadi senjata rahasia yang mematikan bagi West Ham United. Di luar aspek teknis, ia juga diberkahi dengan postur tubuh setinggi 1,83 meter yang kokoh dan tegap layaknya karang. El Hadji Malick Diop memiliki kombinasi langka antara kekuatan fisik murni untuk memenangkan duel 1 lawan 1 serta kecepatan sprint yang di luar nalar. Karakter Spartan dan daya juangnya ini membuatnya sangat ideal dan cocok dengan gaya bermain Premier League yang sangat menuntut fisik kuat. Masuk ke urusan valuasi harga, saat pertama kali diboyong oleh West Ham United, nilai transfernya berada di angka 22 juta euro. Namun kini, seiring dengan lonjakan performanya yang konsisten dan pemanggilan reguler ke skuad utama timnas Senegal, harga Malick Diop dipastikan akan meroket. Dikarenakan West Ham United telah dipastikan harus rela terdegradasi dari Premier League, maka The Hammers tentu akan memiliki daya tawar yang lemah dan akan cukup mudah untuk melepas aset berharganya seperti Diop. Prediksi harga pasarannya saat ini mungkin akan berkisar di angka 30 juta pound sterling sampai 40 juta pound sterling. Kita tutup daftar rekomendasi ini dengan sebuah nama elit yang memiliki reputasi dunia. Hanya berselang 1 musim bermain di gemerlapnya Liga Arab Saudi bersama Al Hilal, bek kiri elit berkebangsaan Prancis Theo Hernandez dilaporkan sudah mulai merasa rindu dan ingin kembali merumput di kompetisi tertinggi benua Eropa. Kesempatan emas ini mungkin saja bisa dimanfaatkan dengan cerdik oleh manajemen Chelsea untuk mewujudkan mimpinya bermain di panggung sebesar Premier League. Secara kualitas taktik dan kemampuan individu, kelebihan utama seorang Theo Hernandez terletak pada kecepatan serta daya hancurnya yang luar biasa mengerikan saat sedang membangun serangan. Dia jelas bukan sekadar bek kiri biasa, melainkan seorang ball carrier level dewa yang mampu sendirian memecah belah lini pertahanan lawan melalui tusukan-tusukan dari lini belakang. Kualitas ini menjadikannya diakui secara luas sebagai salah satu bek kiri paling produktif dan berbahaya di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Bicara soal urusan kontrak, kesepakatan Theo Hernandez di Arab Saudi bersama Al Hilal
sebenarnya masih mengikat sangat kuat hingga bulan Juni 2028. Namun, klub raksasa Eropa yang berminat kepadanya diprediksi harus rela menyiapkan dana tebusan yang cukup realistis, yakni di angka sekitar 40 juta euro. Dan tentu saja wajib melakukan negosiasi penyesuaian gaji kepada Theo Hernandez yang mungkin tidak akan mudah. Menariknya lagi, kembalinya Theo Hernandez ke tanah Eropa dipastikan hampir tidak akan mungkin menuju ke klub lamanya, yaitu AC Milan. Hubungannya dengan Dewan Manajemen baru Rossoneri dikabarkan sangat mendingin, terutama setelah kepergian sosok legenda Paolo Maldini. Theo Hernandez secara pribadi merasa proses transfernya ke Al Hilal seharga 25 juta euro di masa lalu terkesan sangat dipaksakan oleh pihak AC Milan dengan alasan murni keuntungan finansial semata. Padahal saat itu prioritas utamanya adalah tetap bertahan dan berkompetisi di tanah Eropa. Jika berhasil didaratkan di Stamford Bridge, kemampuan luar biasa dari Theo Hernandez tentu saja akan dengan mudah diaplikasikan dan dioptimalkan oleh Xabi Alonso sebagai upgrade nyata untuk menggantikan peran Marco Kurela. Berikut adalah analisis mendalam mengenai 6 nama bek kiri potensial yang mungkin bisa diambil alih dan dibeli oleh manajemen Chelsea sebagai langkah antisipatif dan pengganti yang sepadan dari kepergian Marco Kurela. Namun sebelum kita melihat jauh ke depan, sebagai barisan fans Chelsea sejati, kita harus dengan lapang dada dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Marco Kurela atas segala dedikasi, kerja keras, keringat, dan jasa-jasanya ketika dengan bangga berseragam The Blues. Marco Kurela tetaplah menjadi bagian dari sejarah klub ini. Kepindahan seorang pemain bintang adalah hal yang sangat lumrah dan biasa terjadi di dalam kerasnya roda industri sepak bola modern. Kita sebagai fans harus selalu mengingat sebuah mantra penting, yaitu tidak ada satupun pemain di dunia ini yang lebih besar dari nama klub itu sendiri. Chelsea akan terus melangkah maju dengan atau tanpa kehadiran Marco Kurela. Berbicara lebih lanjut soal kedalaman skuad dan situasi mencari pengganti, di tubuh Chelsea saat ini, The Blues sebenarnya tidak sepenuhnya krisis bek kiri. Chelsea masih memiliki beberapa permata berharga. Salah satunya adalah pemain berbakat yang bernama Jorel Hato. Bek kiri muda yang sudah menembus timnas senior Belanda itu dinilai memiliki masa depan yang sangat menjanjikan di mata para petinggi Chelsea. Harapan kita semua tentunya semoga kualitas, mentalitas, dan permainan Jorel Hato bisa terus di-upgrade dan disempurnakan di bawah sentuhan magis asuhan Xabi Alonso. Tidak hanya itu, manajemen Chelsea juga terbukti bergerak taktis dengan sudah mendatangkan Valentin Barco dari klub satelit Chelsea yang bernama RC Strasbourg. Valentin Barco adalah tipikal pemain yang ulet dan serba bisa. Ia mampu memainkan peran baik sebagai bek kiri modern maupun gelandang tengah dengan sama tangguh dan baiknya. Meskipun secara teknis Chelsea sudah memiliki amunisi muda seperti Jorel Hato dan Valentin Barco di dalam skuad, The Blues tentunya masih memiliki urgensi tinggi untuk mencari sosok pengganti sepadan yang matang secara pengalaman untuk menutup lubang besar yang ditinggalkan oleh Marco Kurela. Kedalaman skuad adalah kunci jika Chelsea ingin bersaing memperebutkan gelar juara di musim depan. Sekarang giliran Zona Chelsea Indonesia ingin mengembalikan pertanyaan kepada kalian semua. Bagaimana menurut pendapat kalian Blues? Siapa sebenarnya pemain yang paling cocok dan ideal pilihan kalian yang harus segera didatangkan oleh manajemen Chelsea? Apakah salah satu dari ke-6 nama pemain yang sudah kita kupas tuntas tadi? Atau justru kalian punya nama alternatif kejutan yang belum kita sebutkan? Jangan ragu-ragu, tuliskan analisis dan jawaban kalian di kolom komentar Blues.
Mari kita diskusikan bersama-sama sebagai fans Chelsea. Jika kalian menikmati video bedah taktik dan ulasan transfer seperti ini, pastikan teman-teman sudah memencet tombol like, lalu membagikan video ini ke teman-teman komunitas Chelsea kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update Chelsea paling panas dari bursa transfer yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga semangat biru kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.